勝でしか物が言えない。これじゃ狙えない。黒木。Hai guys, kembali lagi bersama Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Seijaku Muhai no Bahamut. Cerita pun berawal dari kerajaan Arkadia 5 tahun yang lalu. Kerajaan itu pun hancur karena sebuah kudeta. Namun ada satu orang, yaitu Sang Naga Hitam yang berhasil menyelamatkan kerajaan tersebut, hanya dia seorang diri. Kemudian kerajaan itu pun berubah menjadi Aris Mata, yaitu sebuah kerajaan baru karena sebelumnya kerajaan tersebut rungkat. Singkat waktu, Arkadia Lux sedang lari abret-abretan mencari sebuah kucing, tapi tanpa diduga, dia pun dijebros ke sebuah pemandian para bondon. Dia pun mengobrol dengan Letis Harte dan mengatakan tubuhnya begitu seksoi dan berdemek dan membuat para cewek di sana begitu ketar-ketir dan menganggap Lux Arkadia adalah predator gabrut. Dia pun kemudian ditangkap atas perilakunya. Kemudian datang Cruel Shiver dan dia pun sangat mengagumi dengan pedang yang dimilikinya. Dia pun merasakan kalau jarang menemui orang yang membawa 2 pedang sekaligus. Setelah itu, Lux Arkadia pun pergi menemui kepala sekolah dan dibebaskan dari penjara itu. Lalu dijelaskan oleh kepala sekolah itu kalau mereka ingin mengalahkan Drakkenite dan fokus melatihnya agar tujuan kesatria di sana tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kemudian Lesis Harte yang mendengarnya pun merasa protes karena Lux harus bekerja di akademi tersebut. Kemudian Lesis Harte pun berusaha untuk berduel dengan Lux Arkadia. Kemudian dia pun mengakui kalau dia adalah seorang putri dari kaisaran yang baru. Singkat waktu, Lux pun berduel di sebuah arena melawan Lesis Harte. Mereka berdua pun kemudian beradu mekanik dengan sengitnya. Kemudian Lux pun sudah meminta maaf karena tidak sengaja digebros dan mandi kuku cuprakan bersamanya. Kemudian dengan kekuatan Lesis Harte yang dimilikinya, dia pun membuat Lux mubui dan kalah olehnya. Lesis Harte menganggap dia sudah menang, tapi sayangnya tiba-tiba muncul Abyss dari Darkrai biasa. Namun sayangnya dia pun harus kalah melawan Abyss tersebut. Singkat waktu, Lux pun akhirnya bergabung dengan akademi tersebut. Dia pun masuk kelas dan mengenalkan dirinya. Lux pun kemudian berjalan ke belakang kelas dan dia pun menemui seorang teman waktu kecilnya. Rupanya dia adalah Pilpi yang memiliki gunung kembar yang super besar dan berdemek. Kemudian mereka berdua pun terlihat sangat akrab. Akan tetapi, Atis Mata yang melihatnya begitu panas dada. Singkat waktu, para cewek di sana mendekati Lux dan mereka pun menanyakan apakah bekerja di akademi tersebut, dan Lux pun menjawab hal itu dengan benar karena itu adalah tugasnya sekarang. Kemudian Lesis Harte pun mendekati Lux dan dia pun mengakui kalau ingin berpacaran atau bobogohan dengan Lux. Hal itu membuat para cewek di sana kaget setengah edan. Nggak cuman itu, dia pun ingin menjadikannya asisten pribadi. Kemudian Cruel Shiver datang menghampirinya dan mengajak pergi Lux ke sebuah tempat. Rupanya dia pun diutus olehnya untuk menemukan sang pahlawan hitam. Sementara itu di sisi lain, di masa lalu dia pun menemui abangnya dan memiliki dendam kesumat untuk mengalahkan kerajaannya agar tidak rungkat. Rupanya
Lux pun terbangun dari mimpinya dan tidak sengaja tidur dengan seorang gadis. Dia pun kemudian curcol dengan Airi dan Livlet kalau dia tidak sengaja tidur bareng dengan temannya sendiri, Pilpi. Kemudian Lux pun pergi ke sebuah bengkel milik Lises Harte. Kemudian Lises Harte pun terbangun dari tidurnya di bengkel itu. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah tempat, yaitu ke sebuah restoran untuk makan enak. Restoran apa? KFC dong pastinya. Setelah itu mereka berdua pun berada di pinggir air mancur dan makan sebuah kue donat kesukaannya. Setelah itu di sebuah menara, Lises Harte pun merasa ragu kalau dia menjadi seorang ratu, karena dia pun seringkali diabaikan dan diacuhkan. Sementara itu di sisi lain, Lux menemui abangnya dan menganggap abangnya itu ingin menghabisi Abyss yang akan memakan semua orang di kerajaannya. Kemudian mereka pun menjalankan sebuah misi, yaitu menemui sebuah tempat dan diberikan sebuah kunci rahasia. Tapi tiba-tiba Abyss pun datang menghampirinya. Mereka pun bertarung sengit dan rupanya Lises Harte pun kalah. Dan ternyata juga di bagian celengannya ada sebuah tato naga. Singkat waktu, Lux pun diberi apresiasi oleh para siswa gadis di sana. Setelah pesta makan itu, kepala sekolah itu memberikan challenge kepada siswi di sana. Bagi yang bisa mendapatkan kertas tersebut, dia akan bersama dengan Lux. Waduh, langsung saja Lux pun lari ngabret sedan edannya. Lux pun bersembunyi di sebuah gudang, tapi tanpa diduga, datang Atis Mata. Kemudian dia pun menanyakan sesuatu hal, yaitu kekuatan suci milik Bahamut. Dia pun memintanya untuk menjelaskannya. Dijelaskan oleh Lux kalau kemampuan itu dinamakan Reload on Fire, yaitu di mana dia dapat mengkompresi waktu penggunaan tenaga untuk menembak sebuah musuh. Kemudian Lux pun kabur dari tempat tersebut dan bersembunyi di balik ruyuk. Tapi tanpa diduga, Pilpi datang menemuinya dan menangkapnya. Kemudian Lux pun merasa gerah dan lelah dikejar-kejar para cewek. Dia pun kemudian bersembunyi di sebuah kamar yang rupanya dan ternyata itu kamar ganti para cewek. Waduh, jelas saja setelah mendengar hal tersebut, Lux pun merasa riweh setengah edan karena cewek di sana pamer sasis dan celengannya. Crucifer pun menyadari kalau ada Lux di situ dan berusaha menyembunyikan informasi dari para cewek di sana. Di kamar tersebut juga Crucifer mendapatkan kertas merah itu dan akhirnya dia pun berkencan dengan Lux selama dalam waktu seminggu. Lux bersama Airi menemui kepala sekolah dan dia pun diberikan sebuah kunci rahasia. Kemudian di sebuah kantin sekolahan, Lux menemui Crucifer dan Crucifer pun menjelaskan kalau tujuan dia ke akademi tersebut, dia ingin bertemu dengan anak bangsawan dan akan bertunangan dan bobogohan. Lalu dijelaskan juga olehnya kalau dalam beberapa hari kemudian pelayan dan keluarganya akan datang untuk menjodohkan dirinya. Atis Mata yang melihatnya pun merasa panas dada dan nyesek bukan main. Singkat waktu, Pilpi dan Atis Mata berusaha memata-matai Lux dan Crucifer yang tengah berduaan. Rupanya mereka berdua berkeliling ke kota. Tapi tiba-tiba datanglah serangan dari Dark Rider. Rupanya dia adalah Alterize dan para bebenguknya yang bertujuan untuk melihat kemampuan yang dimiliki Crucifer. Kembali lagi di kelas.
Terlihat Lux pun sangat ngantuk dan kelelahan. Dan Crucifer pun datang menghampirinya dan dia pun menyadari Lux kelelahan. Dan dia pun mengucapkan terima kasihnya karena sudah bertarung dan sangat tertolong. Kemudian datang Atismata. Dia pun juga menyadari kalau Lux sedang kelelahan dan kurang tidur. Dijelaskan oleh Lux. Dia pun beralasan kalau dapat kerjaan hingga pagi dini hari jadinya kurang tidur. Kemudian Lux pun diajak ke sebuah tempat yang rupanya dia pun diajak oleh Atismata dan Pilpi yang menggunakan pakaian gemes. Dengan menggunakan pakaian gemes tersebut, Atismata pun rela celengannya dibobok oleh Lux Arcadia. Bahkan sampai dower sekalipun. Sementara itu di sebuah kerajaan, di sebuah aula itu kerajaan sedang memimpin rapat. Karena adanya Abyss baru yang akan menghancurkan kerajaan. Singkat waktu, kepala sekolah itu mengajak para siswa di sana untuk berkumpul, yang rupanya mereka membahas tentang sebuah reruntuhan. Lux pun diajaknya untuk pergi ke reruntuhan tersebut dan membawa kunci rahasia itu. Setelah pertemuan itu, Crucifer pun mengobrol dengan Lux kalau dia akan ikut dalam ekspedisi itu juga. Meskipun Lux pun tahu kalau Crucifer adalah murid pindahan. Kemudian Lux pun mandi kuku cuprakan dan tanpa diduga Pilpi pun ikut mandi kuku cuprakan juga di sebelahnya. Singkat waktu, siswa di sana kemudian dikumpulkan di sebuah aula. Mereka pun rupanya bersiap untuk pergi ke reruntuhan tersebut. Singkat waktu, siswa di sana akhirnya pergi ke sebuah tempat reruntuhan tersebut. Crucifer pun dengan ceroboh dia pun berusaha untuk mengalahkan monster tersebut. Kemudian Barzeride pun akan berduel dengan Lux Arcadia dan dia pun menantangnya untuk mengalahkan Abyss tersebut. Kemudian mereka pun beradu mekanik mengalahkan Abyss itu, sampai-sampai reruntuhannya itu bersinar dan tanpa diduga, Lux pun bersama Crucifer masuk ke dalam reruntuhan tersebut. Setelah itu Crucifer beserta Lux pergi ke sebuah altar dan akhirnya mereka pun berhasil membuka kunci tersebut.